kita seringkali terpaku pada target Ramadan. Iya. Tetapi yang terjadi adalah di lapangannya kita kaget. Karena Nggak seperti yang diharapkan. Kalau kata Ustadz tadi kan nggak mungkin dapat ampunan kalau nggak dapat rahmat. Iya. Nggak mungkin bebas neraka kalau nggak dua Menjalani. yang tadinya nggak dapat. Iya. Kita udah di akhir nih merasa nggak maksimal di 2 putaran pertama, gimana Ustadz nih? Allah mengatakan, hei orang beriman, maukah kamu aku tawarkan sebuah bisnis? Oke. Bisnisnya untungnya apa? Tunjikum min adzabin alim. Bebasnya kamu dari derita hidup. Dunia akhirat tuh. Sekarang gini, di 10 hari terakhir dia rajin ibadah, terus dia zikirnya banyak, baca Quran banyak, segala macam. Itu rahmat Allah bukan? kan bulan Ramadan tuh THR cair, gajian ini, bisnis lancar. Jadi secara dunia tuh kita bisa tuh beli ini yang kita nggak bisa. Gitu. Allah katakan dalam Al-Quran Karim lagi, kata Allah, orang yang hamba Allah Ar-Rahman itu adalah dia membelanjakan hartanya tidak boros, tidak pelit. Terus sebaliknya, Ustaz, aku mau nggak akan beli baju lebaran, nggak akan bikin kue zuhud atau apa. Tapi ujung dalam hati, aku yang paling mengamalkan sunnah Rasul. Itulah kan persoalannya bukan pada tidak melakukannya kan, tetapi niatnya apa dari Allah. Makanya Allah Rasul contohkan dalam niat itu 2. Aktivitasnya sama loh, hijrah, bener nggak? Ya. Tapi hasilnya berbeda. Berbeda. Suatu saat 3 sahabat datang kepada Siti Aisyah. Dia mengatakan, aku nggak akan kawin, aku nggak akan tidur-tidur, aku nggak akan buka-buka. Begitu Siti Aisyah cerita ke Rasul, apa kata Rasul? Aku makan, aku tidur, dan aku menikah. Jadi urusan dunia itu sudah urusan takdir Allah. Ya. Kita jalankan sebagai hamba Allah, kita jalankan sebagai perintah Allah, sebagai contoh Rasul, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata. Termasuk Ramadan. Iya, termasuk Idul Fitri. Sehingga Idul Fitri kita tuh bukan kemestian yang harus kita lakukan dengan cara bagi-bagi. Walaupun memang itu sedekah baik. Iya, kalau ada, kalau nggak ada, kan tadi kata Allah, orang yang disayangi oleh Allah yang membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pelit. Nah, pada saat salaman itu kan kita bingung ya, apakah harus pakai sarung tangan gitu kan? Atau tapi kan kalau kita pakai sarung tangan jadi menyinggung orang lain. Sedangkan kita misalnya di antara sepupu-pupu nggak boleh salamannya harus begini. Terus sebaliknya, Ustaz. Jadi yang ngumbar kekurangan anaknya itu orang tua. Tuh anak saya tanya kerja temen males, ibadah kayak gini. Nah, kita mendengar ada teman kita orang tua kayak gitu, ingatkan. Yang gitu. Allah itu ada prasangka hambanya loh Bu, gitu loh. Makanya prasangka yang baik-baik ke anak, biar Allah takdirkan jadi baik. Ibu khawatir wae sih jadi gitu. Iya. Aduh, lemes ya. Aduh, gak mau sekolah lagi. Maaf. Aduh, menyelesaikan ini. Iya. Sama belum mas? Dari terakhir ya. Gimana Bu, saum ujung Ramadan ini udah sukses. Sekarang apa? Kita dapat. Amin. Amin, 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 amin. Mudah. Mana Kang Dewi? Ya, insya Allah. Sama ya. Amin. Gak ada yang bisa menilai gitu. Iya, benar-benar. Makanya belum ya. Itu main target-target Ramadan sih. Ramadan yang harus dicapai. Ini hal terpenting dari situ. Ini dari siapa ya? Yang penting mah, bukan yang penting ya. Yang saya lakukan mah mudah-mudahan tetap melakukan apa yang diperintahkan aja lah. Ya. Menjauhi apa yang dilarang. Udah soleh ya. Iya, lemes. Gak lemes, ada topiknya. Ini ada yang baru nih kan. Oh iya. Ini buat apa Bu? Iya, ini kita kan di set baru, alhamdulillah ya sahabat MQ. Kita di set yang baru, Rumahku Surgaku. Ini salah satu playlist terbaru di YouTube MQ FM yang nanti akan menyajikan inspirasi untuk sahabat MQ seputar keluarga ya. Karena judulnya Rumahku, kalau di dalam rumahku tuh ada keluarga kan Bu ya. Nah ya, ada keluarga. Di keluarga kalau kita lihat kan
anggota keluarga tuh ada ibu, ada ayah, ada anak. Kita coba ingin gali lebih lengkap nanti dengan tamu-tamu kita, dengan narasumber kita dari sudut pandang setiap anggota keluarga gitu. Jadi kita coba namakan rumahku surgaku. Insyaallah harapannya rumah jadi surga gitu. Sebenarnya siapa? Kita jadi ini. Oh iya. Kita ya. Sekarang kita kan mau nanya-nanya. Iya. Ada nggak ada ustaz atau tamu yang sudah kita hari ini? Ya, dan alhamdulillah Teh, hari ini Ustadz Darlis sudah hadir. Jadi langsung aja kita undang untuk ngobrol bareng ya Teh ya. Alhamdulillah. Oh iya, saudara ya. Alhamdulillah, silaturahim lagi Ustadz. Iya, alhamdulillah. Lancar ya tadi di jalan Ustadz? Lancar, kosong. Kosong ya? Setengah 11 nyampe sini sebelum zuhur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita ada sesuatu yang baru Ustaz. Kita mau bikin podcast Rumahku Surgaku. Jadi Kang Dery udah sampaikan, ini tuh bentuk dari inspirasi kita buat menyampaikan atau ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Makanya kita banyak kan nih. Ada Kang Dery mungkin mewakili sebagai seorang ayah. Wika Udah punya anak diri ya? udah. Oh, alhamdulillah. Berarti belum nggak terlalu lagi dia. Enggak. Nggak Jadi terlalu lagi. dari di sini yang sebagai anaknya saya aja Ustaz. Wika sebagai seorang ibu gitu. Sebagai Jadi, ibu. Boleh kalau saya sih sebagai ibu, ya nenek berarti ya. Kacau. Enggak teteh-teteh gitu. Oh iya. Nenek masih bagian dari keluarga Bu. Betul. Jadi betul, kita betul. perlu gali juga. Iya, siap. Ayo lah. Alhamdulillah. Ayo, Ustaz ayo. sebagai seorang ayah nih, sebagai murabinya MKFM nih 23 tahun ya Ustaz ya sama MKFM. Dari tahun 2025. 2025. Tahun 2000. Oh, 25 tahun ya berarti. Umat, ya. Iya. Masya Allah. 25 tahun. 25 tahun. Masya Allah. Separuh hidup saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, nggak apa-apa Kang Dery saya yang jadi Oh, boleh. Iya, menarik. kita tuh tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang akhir Ramadan, Ustaz. Persiapan Idul Fitri. Banyak drama atau banyak hal yang harus disiapin ilmunya Ustaz menjelang Idul Fitri. Mungkin dari Ustaz dulu ada clue nih Ramadan. Di akhir Ramadan tuh kita mesti sedih, bahagia atau gimana Ustaz? Jadi gini, kita seringkali terpaku pada target Ramadan. Iya. Tetapi yang terjadi adalah di lapangannya kita kaget. Karena Nggak seperti yang diharapkan. ya benar-benar. Iya kan? Orang berpuasanya ternyata tidak berlaku sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Iya nggak? Padahal ilmunya dulu dapat gitu ya. Ya. Ini artinya sebenarnya buat kita yang sudah punya ilmu saunya, itu godaan dari Allah. Mampu nggak kita bertahan tidak ngikutin mereka? Akhirnya kita terkadang terjebak, ikut tren, kerusum, kerame. Kan kata Rasul apa? Rubbas soim. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Mayoritas, minoritas? Mayoritas. Kebanyakan. Kenapa Tad? Ya karena gitu, kita fokusnya bukan sebagaimana Rasul contoh puasanya. Karena kita fokusnya kepada yang sedang terjadi gitu loh, fenomena. Jadi ikut-ikutan, kebawa lagi. Godaan berarti. Itulah dia. Padahal setan kan dibelenggu atau gimana? Iya kan setan dibelenggu yang jin, setan wujud manusia banyak bertebaran. Jadi setan itu karakter atau gimana? Enggak, kalau dalam hadisnya itu jin. Oh, jin. Makanya dia nggak bisa ngebisik-bisik ke kita. Cuman kan ada orang yang memang udah golongan setan. Perilakunya Walaupun dia KTP-nya Islam. Iya. Munafik misalnya kan. Kan kita nggak tahu siapa orang munafik, nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi kita nggak boleh memvonis orang itu munafik atau golongan setan, jangan. Terus untuk ngedeteksi bahwa nggak ada setannya nih di diri kita? Itu kita berzikir pada Allah. Ramadan itu isinya apa sih? Zikir. Yang terjadi di masyarakat kita, Ramadan apa? Makan. Jadi lebih banyak ke aktivitas kebutuhan fisiknya ya, ruhnya. Jadi gimana San? Masih ada waktu nih, beberapa hari lagi terakhir. Jadi gini, ya kita bisa memperbaiki ya. Kan makanya kan ada yang dibagi-bagi 10 Ramadan itu 10 rahmat, 10 Ramadan 10 ampunan, 10 Ramadan terakhir adalah inkuminanar. Udah kita pilih yang terakhir aja. Karena Langsung dibagi-bagi. inkuminanar. Kan langsung inkuminanar. Padahal kan itu. Nggak mungkin dia bebas dari neraka kalau nggak diampunkan. Ya. Nggak mungkin nggak diampunkan kalau dia tidak mendapat Rahmat dari Allah. Jadi Nah, harusnya iya pola pikir ini yang harus kita coba luruskan gitu loh. Dalam
Makanya rujukannya lah Rasul. Bagaimana Rasul berbuka puasa, bagaimana Rasul sahur, bagaimana Rasul menjalankan puasa. Itu jadi rujukan. Ini kan enggak, yang jadi rujukan orang-orang yang populer, orang yang terkenal, bagaimana sahurnya, bagaimana buka puasanya, bagaimana ngabuburitnya. Itu yang ditampilkan di media kan. Boleh nggak kalau seperti begitu? Tadi di awal, itu godaan dari Allah. Kita mau bertahan dengan yang benar atau mau ikut-ikutan. Tapi kan itu menjadi contoh yang baik, bisa jadi. Kata siapa? Kata netizen, kata kebanyakan orang, kan sahur gitu kan, sahur harus begini, harus Ketika begitu, kita baca, sedekah pamerin gitu kan. makanya ketika kita baca buku dari para ulama, hakikat saum itu mengendalikan syahwat. Oh, iya. Sekarang orang ngabuburit terus makan, berbuka segala macam, makan buat itu Menyalurkan mengendalikan atau mengumbar. Aduh, ya kita tuh suka nabung-nabung kalau mau buka kan, gitu kan. Kelihatan di wajah ibu-ibu. Makan, Itu iya, wajah ibu gitu. tuh sebulanan tuh udah punya daftar menu berbuka. Sok Kalau coba. sebaliknya Ustaz, kita seperti Rasul ya, nggak usah ada apa-apa, udah cukup air dan kurma. Itu ibu kikir atau Jangan gimana? ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Karena kan kepikirannya Ya gitu. gitulah, kita hitam putih Takut sih. dosa gitu. Takut Ya masalahnya ibu-ibu tuh hitam putih. Kalau enggak. Kalau ya. Kan cukup berbuka dengan yang manis, Bukan. kurma Allah mengatakan, dan teh kita ini manis. umat wasatun. Ya. Umat di tengah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengatakan Islam di Indonesia moderat. Oke. Di tengah-tengah. Iya. Oke. Jangan terlalu gitu, jangan lebih ke kanan, lebih ke kiri. Bapak-bapak apa nih biasanya? Kalau tadi kan Tadi kan ibu-ibu ini. tuh. Kalau kata Ustadz tadi kan nggak mungkin dapat ampunan kalau nggak dapat rahmat. Iya. Nggak mungkin bebas neraka kalau nggak dua Menjalani. yang tadinya nggak dapat. Iya. Kita udah di akhir nih merasa nggak maksimal di 2 putaran pertama, gimana Ustadz nih? Tobat. Sebenarnya gini, Ramadan tuh nggak dipisah-pisah 10 Oh, hari. sebetulnya. Jadi sebulan itu bulan rahmat. Sebulan itu bulan ampunan. Sebulan itu bulan inkum minan nar. Sekarang gini, di 10 hari terakhir dia rajin ibadah. Terus dia zikirnya banyak, baca Quran banyak, segala macam. Itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Kalau dipisah-pisah bukan rahmat dong, kan inkum minan nar. Nah, tuh kan itu. Sekarang mah buat ampunan, tobat, sholat tobat aja ya. Padahal tadi ya. Semuanya dilakukan dari awal ya. Bukan ada hadis Rasul. Iza aradallahu bi abdi khairan, jika Allah menginginkan kebaikan hambanya, istamalahu. Allah kerjakan dia. Maksud kerjakan tuh dimudahkan untuk beramal. Beramal ketaatan udah pasti, amal kebaikan. Ringan gitu ya. Dan itulah tidak ada satu kejadian di dunia ini tanpa seizin Allah. Kalau itu baik berarti rahmat. Kalau itu buruk ya cuman izin Allah. Tapi Allah nggak suka. Tapi diizinin gitu. Nah, kan tadi sebagai bentuk cobaan manusia. Mau ke bawah atau mau komitmen kita dengan kebenaran. Termasuk Ramadan hari ini banyak kayak begitu. Ada orang mengikuti kebanyakan orang, silakan. Karena tetap Ramadan dengan segala keistimewaannya, Ramadan dengan segala keutamaannya, life is choice. Mau dipakai nggak Ramadan ini? Makanya bahasanya Allah, la'allakum. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa mudah-mudahan Ustaz? Tadi kan pilihan. Oh, jadi Allah tuh nggak maksa ya. Kamu aja ambil keputusan gitu. Mau ke surga, mau ke neraka gitu. Ustaz, tadi itu ada yang menariknya kan. Tadi kan ada bulan rahmat, bulan ampunan. Apakah itu memang sudah dipisah-pisah begitu dari awalnya atau enggak? Atau itu siapa yang membuat akhirnya terpisah seperti begitu? Karena selama ini itu begitu ya, betul kan? Nah, itu Kita jangan sibuk mencari siapa dari awalnya. iya. Yang jelas itu nggak ada yang kita aja gitu. Pokoknya sekarang kita udah diluruskan ya. Gitu. Bukan nanti kalau kita tahu, oh dia jadi benci kita sama dia. Nggak usah lah, biar aja. Itu berarti nggak salah. alhamdulillah ya, Kita berarti luruskan. diluruskan. Iya, ya. makanya. Sehingga momen terakhir sisa waktu ini bisa kita maksimalkan. Sebagaimana ketika Baginda menawarkan pada sahabat tentang siapa yang bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir. Nggak ada. Aku akan kasih baju gamisku yang warnanya hijau. Nggak ada, karena terpaksa. Ada, Ali nunjuk. Oh, iya. Saya. Oh. Sholat 2 rakaat. Pas tahiyat terakhir, Ali berpikir, oh bagus itu yang kuning tuh, jangan yang hijau. Karena merasa mau berhasil. Langsung, ya Rasul gagal. Nah itulah kata Rasul, khusyuknya orang itu
sekian Di persen, akhir. sekian persen, sekian persen. Artinya aktivitas satu utuh itu dianggap gagal nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau kita sadar ada kesalahan, perbaiki Oh ya. dalam perjalanannya. Karena belum finish ya. Lagi sholat, Allahu Akbar, terus kita mikirin apa? Kalau kita sadar, ya udah lanjutkan sholatnya, tapi konsentrasi. Bukan diulang lagi, Allah nggak sholat lama-lama, Allahu Akbar. Pun demikian di akhir Ramadan ini gitu ya. Jadi tobat aja lah kita ya. Ah. Perbaiki aja gitu. Nah sekarang Sawal. apa? Ada Kalau sukses enggaknya Ramadan itu Oh, berarti iya. kalau tadi kata Ustadz, udah jangan mikirin yang udah terlewat gitu Ustadz ya. Oh, mudah-mudahan takwa. tadi Mudah-mudahan kan. takwa gitu. Artinya sukses enggaknya Ramadan itu bisa jadi ditentukan salah satu di antara hari-harinya Ramadan itu Ustadz. Kita mikirnya logikanya begitu sih ya. Kalau nggak ini, ya itu. Kalau nggak itu, yang ini. Nggak bisa. Kita lihat ayatnya. Al-Baqarah 183 ya. 183 itu tentang la'allakum tattaqun. 184 tentang dibolehkan tidak saum. Ya kan? Min ayamin ukhar. Di ayat 185-nya la'allakum tashkurun. syukur. Di sini pentingnya nih ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu. Tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. Selama ini kita berpikir Ramadan berat, gampang. Berat. Itulah masalahnya. Kata Allah, Allah tidak memudahkan buat kamu. Tinggal selesai baca ayatnya ya. Dengan Ramadan. Memudahkan. Jadi takwa. Tadi kan kita ngobrol tuh. Kira-kira dia udah takwa belum ya? Gak ada yang pede, gak ada yang pede. Makanya sekarang gini aja, Teh Hesti, Kang Dery sama Teh Kak, Ika. Kita mengerjakan satu pekerjaan nih, tapi hasil analisa udah tahu hasilnya gagal, dikerjain nggak? enggak. Karena udah tahu gagalin ini mah nggak bisa. Padahal Allah sudah mengatakan kalau kamu melaksanakan Ramadan, inkum minanar, rahmat, ampunan, anggarannya nggak dikerjain. Berarti kita nggak percaya ke Allah gitu kalau gitu teh. Atau nggak percaya pada diri sendiri. Iya, Kenapa? maksudnya Gagal keyakinannya terhadap apa yang jadi perintah Allah itu nggak sungguh-sungguh. Karena kita masih fokus kepada apa yang kita mau, bukan kepada apa yang Allah mau. Padahal Ramadan itu konteksnya ketaatan pada Allah. Lihat dia 10 hari terakhir, para suami harus berpisah dari istrinya. Iya. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Bukan untuk menggapai Lailatul Qadar saja itikaf itu. Intinya Taat. jangan bercampur dengan istri di 10 hari terakhir. Fokuslah ke Allah dulu. Enggak boleh Nah, saya nanya, Rasul masih hidup, ada nggak istri Rasul ikut itikaf bersama Rasul? Enggak. Rasul wafat, istri yang masih hidup baru itikaf di masjid. Oh gitu. Ya, Berarti kita boleh kan sebetulnya. Perempuan juga boleh. perempuan Laki-laki itu boleh. sebenarnya bukan sunnah. Dibolehkan aja. Laki-laki Mubah. sunnah. Supaya berpisah dari istrinya dulu lah. Berarti poinnya adalah untuk urusan dunia aja udah lupakan dulu gitu. Makanya konteks Kenikmatan ayatnya di gitu. Al-Baqarah 187 itu ya, STIK kita baca. Itu tentang manusia memang nggak bisa mengendalikan nafsu untuk bab itu, bab Iya, syahwat iya, jima benar, itu. iya. Maka dibolehkan oleh Allah ketika sudah maghrib, silakan. Tapi khusus untuk 10 hari hari terakhir, Allah tekankan itu, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna. Supaya nggak berbuat itu, jangan ketemuan. Jadi kenapa ada itikaf? Baru tahu nih. Gimana? Kan ada yang jadi kan ada boleh tuh Ustaz, kalau itikaf itu nggak benar full 10 hari nggak pulang misalnya. Ada yang pulang misalnya atau aduh maaf ya ini terlalu gitu gimana Ustaz? Dosa nggak? Awal juga. Iya. Iya, dosa kan. Dari awal juga itu. Iya, karena yang sering kali saya ketemu di lapangan, itu istrinya ikut, terus nanya ke suaminya, mah lagi ngapain? Lagi baca Quran. Aduh, ngantuk, euy. Berarti masih ada peluang buat rofas memikirkan Bukan- hal-hal itu. Iya. Masih. Iya, coba ya udah kita perbaiki. Kang harus perbaiki. Makanya para istri jangan maksa untuk itikaf. Udah suaminya dorong gitu maksudnya. Fokus ke rumah. Suami yang disuruh pergi ya. Karena itu qadar tetap dapat di rumah. Kan kesana kalau misalnya itikaf menggapai Lailatul Qadar. Jadi harus di masjid Lailatul Qadar itu. Yang di rumah nggak dapat. Enggak. Banyak godaannya, Ustaz. Pada malam itu disebutkan oleh Allah juga. Itu godaannya ada kasur, ada dapur, ada itu di rumah tuh. Kalau di masjid tuh kan enggak. Iya kan kalau nggak ada suami lebih ringan lagi. Iya. Istri teh bisa fokus ke
zikir yang lain. Terus juga tingkat setrumnya juga nggak terlalu kenceng karena nggak ketemu. Oh ya. Di Baru tahu rumah. nih kalau ternyata nafsu itu di 10 hari terakhir itu yang Allah uji, kayak maksudnya kuat nggak ngendaliin hal itu gitu ya. Makanya 10 hari terakhir itu ada satu malam yang luar biasa. Hadiahnya gitu ya. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi menarik Tad. Kalau laki-laki kan godaannya tuh perempuan. Ya. Perempuan godaannya perhiasan dunia gitu ya. Kalau yang terjadi di lapangan tadi ya, 10 hari terakhir kita sibuk kalau ibu-ibu nih. Bikin Beres kue. rumah, bikin kue. Apalagi kalau jelang malam 27 itu Beli malam-malam baju, penentuan terus kan? tadi ya. Iya. Udah punya apa rumah, itu juga ujian Jadi gini, kadang-kadang kita ini bertanya bukan cari kebenaran. supaya dibenarkan. Supaya dibenarkan. Itu. Boleh nggak sih Tad gitu? Maklum dong Ustaz, kan kami ibu-ibu gitu. Pek mah enggak, silakan. Tapi itu ujian kan berarti ya buat Itulah perempuan tuh justru dia. ujiannya Makanya kita itu. kembali ke komitmen awal, tujuan Ramadan itu apa? Kan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, Ya. tingkatkan ketaatan, fokus kepada Allah, tinggalkan sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi firman-Nya, illa saum li, Untukku, untuk Allah. kecuali saum dia untukku. Pertanyaan coba, Allah butuh apa dari hambanya? Butuh nggak? Enggak butuh apa. Berarti ketika Allah ngomong saum untukku, seolah kan Allah butuh saum kita kan? Bukan itu, penekan Allah tuh tolong perhatikan saum ini istimewa bagi Allah. Kenapa? Allah kan balas dengan luar biasa. Jangan main-main dengan Ramadan. Berarti bisa jadi Lailatul Qadar ya itu tadi ya pada saat Hadiah 10 dari hari Allah terakhir kepada- itu banyak hal yang harus ditahan Akhirnya ya. terjadi apa yang terjadi? Orang banyak yang tidur di masjid, nggak ada apa Lailatul Qadarnya. Tidur. Karena nggak punya semangat itu Cuman ya. gitulah hebatnya ulama kita, diberikan pemahaman juga. Kan kalau bilang gagal kan kasihan juga masyarakat gitu kan. Akhirnya dibahas oleh ulama, sholat isya aja sudah dapat Lailatul Qadar. Itu sholat isya aja. Untuk memotivasi. Niat saja Nah. di masjid beritikaf sudah dapat kan. Ya itikafnya aja, hari Lailatul Qadarnya belum, beda gitu. Mumpung masih ada Tad, semoga nggak terlambat kita ya. Jadi menghidupkan Dan satu lagi malam belum, itu- belum. THD. Masalah ibu-ibu sekarang ini berpikirnya, Kita penasaran ya. iya, masa gini, kita memikirnya di Indonesia ini, Idul Fitri istimewa. Iya benar. Padahal Idul Fitri itu bahasa artinya Id itu kembali, Fitr itu berbuka. Bukan kembali Cuman suci. boleh buka Oh, gitu. bukan kembali suci, fitri suci bukan. Fitr. Kalau suci itu fitroh. Yang namanya fitri ya. Berbuka. Makanya sholat Id, Idul Fitri disunahkan apa? Sebelum berangkat. Setelah sholat Makan. subuh. Makan. Menunjukkan bahwa ini sudah hari Buka. bulan Bukan- Syawal, bukan bukan bulan lagi puasa. Ramadan. Cuman ya gitulah hebatnya Indonesia, jadi heboh luar biasa. Bulan maaf-maafan. Boleh minta maaf kapan saja boleh gitu. Enggak sih Dan lah. nanti aja lah nunggu, gak usah ke tetangga gitu. Kan termasuk juga minal aidin wal faizin artinya itu. Itu kan dari ulama memotivasi masyarakat kita. Jangan dinisbatkan itu ke jangan diitukan ini dari Rasul enggak. Rasul enggak pernah ngomong itu. Tapi para ulama kita mengatakan minal aidin wal faizin karena melihat dari hakikat saum. Kalau dia saumnya benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, bersih dia. Dosa diampunkan. Makanya minal aidin. Minal aidin itu apa? Kembali menjadi hamba Allah. Kenapa? Yang nggak sholat jadi sholat. Yang nggak ngaji jadi ngaji selama Ramadan. Selesai Ramadan, nggesan juga. Nah itu Berbuka lagi. masalahnya. Berarti itu teh doa harus diucapin nggak sih? Misalnya kalau Apanya? ketika akhir atau di hari 1 Syawal tuh harus ngomongin itu minal aidin wal faizin nggak? Enggak juga nggak apa-apa. Ngomong juga nggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan lah pokoknya lah. Yang penting tidak disebutkan di Rasul gitu aja. Itu mah kebaikan. Emang kalau kita setiap hari boleh nggak kita ngomong Minal aidin. ngomong yang nggak dicontoh Rasul tapi kebaikan boleh nggak? Boleh. Tapi nggak jadi pahala gitu. Nah itulah dia. Ditegaskan tidak. Jangan disebutkan ini keharusan gitu. Nggak Kan sekarang wajib, doanya nggak udah mulai wajib. udah berubah kok, bukan lagi minal aidin, taqabbalallahu minna wa minkum kan? Nah itu gimana? Itu para sahabat. Itu juga bukan Iya. dari Rasul. Ada dari sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Rasul mendiamkan. Berarti boleh. Iya, termasuk minal aidin wal faizin juga nggak masalah, asal jangan disebut ini dari Rasul. Nggak boleh, kita bohong namanya. Gitu. Hanya di Indonesia aja minal aidin. Coba ke negara yang di luar Indonesia. Malaysia masih ngikutin kita minal aidin wal faizin. Brunei nggak ada. Betul. Taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum ke Idul Fitri, Tad, ini yang tadi ya. Jadi 10 hari terakhir nih masih ada mungkin beberapa hari lagi ya. Malamnya itu harus gimana, Tad? Kalau tadi fokus ke Allah, tapi kita ngantuk, capek, gimana? Jadi gini, kita tuh oleh Allah diberikan ruang loh.
Kita lihat surga itu ada berapa tingkat? 7. Itu mah neraka dia. Oh, iya, salah ya. 10 atau 70. Sama. Pernah dengar ya, tapi kayak lupa lagi. Lihat tuh. Nggak dicatat. Kata Rasulullah, mukmin tuh lebih mengenal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Ini nggak tahu. Why? Kurang baca. Itulah. Nggak diingat. Ilmu. Oh, kurang ingat. Kurang ilmu. Kita belajar ilmu sekarang ya, Ustaz. Sana. Dan ada 100 tingkat dalam sebuah hadis. Masya Allah. Artinya, Kurang iya, kita. artinya lebih banyak surga daripada tingkat neraka. Kenapa yang di memori neraka ya? 7 aja gitu mikirnya. Padahal ternyata 100. Jarang ngobrolin tentang surga gitu. Ketakutan. Takut. Padahal kata Allah dalam Al-Quran Karim, wallazina amanu watabathum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan akan kami kumpulkan kembali dengan anak cucu mereka di surga. Di ayat terusnya 24, 25, 26-nya, kenapa mereka bisa masuk surga semuanya? Karena di dunia mereka bicara tentang surga. Termotivasi. Gitu. Karena di dunia mereka bicara tentang jauhin dari neraka. Ramadan mengembalikan itu agar orientasi kita orientasi surga, bukan orientasi dunia. Tapi itu kenyataannya begitu, Ustaz. Makanya jangan ikut-ikutan. Kan tadi itu kan godaan Pilihan dari kita, ya. ujian dari Allah. Dan juga jangan memponis orang yang berbuat itu. Kita nggak tahu ibadah dia apa yang nggak terlihatnya kan. Maka kita jangan pernah menjadi orang yang sudah memponis orang, menjudge orang gitu. We listen, we see, we Udah don't fokus judge. aja pada amalan kita gitu. Fokus aja. Berarti tadi kan dibilangin 100 ya surga. Berarti peluang kita sebagai Nggak. umat muslim tuh luar Saya biasa. main segini. Kalau surga 100 tingkat, neraka 7 tingkat, Iya. sebenarnya lebih banyak mana yang Iya, masuknya? surga kan. Iya kan? Jadi masuk surga tuh mudah susah sebenarnya. Mudah. Harusnya harusnya. mudah. Tapi selama ini pikiran kita masuk surga Berat. Berat. Nah, itu. Karena ada ayat ini, makanya. apa kamu mengira akan masuk surga? Surga. Padahal belum datang Belum ujian diuji lagi. gitu kan. Salah lagi, Tan. Ujiannya kesenangan atau kesulitan. Karena berpikirnya ujian Lihat. itu berat. Ya. orang masuk surga tuh dapat ampunan kan? Ya. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika engkau mencintai Allah, Rasul suruh berkata kepada orang beriman, jika engkau mencintai Allah, ikuti aku. Apa efeknya? Kalau kita mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Allah mencintai kamu. Yaghfir lakum dzunubakum. Mengikuti Rasul, peluang surga kita semakin Besar. saum, ngarang sorangan gitu. Saumnya bukan saum Rasul gitu. Itu maksudnya cara berbukanya. Cik, kurma bala-bala, nuna nanti heula. Sunnah Air putih, kurma, kurma, nah, satu. katanya Tapi satu wajib bala-bala. bala-bala. Jangan berteori, saya nanya kalau di lapangan kita ngadepin ada kurma, ada bala-bala, numa nanti heula. Tuh kan. Dan mikirnya wajib, salah. Itulah dia. Kurmanya Nah, 1, kemana? bala-balanya 5. Bukan kalau kita pakai ilmu, kita mengikuti Rasul, Rasul berbuka dengan kurma. Udah, buka kurma. Nurut gitu Kita ya. salah, kadang minum dulu, harusnya kurma. Ya. Iya, betul. Nah, betul. Tapi memang Rasul pernah pakai air putih. Pernah air putih. Ada. Ketika hadisnya. tidak ada kurma. Kan kata jika nggak ada kurma, benar Oh, testi. oke. Jadi masuk mau air dulu mau itu mengikuti Rasul. Boleh. Gitu. Mana wae dulu. Bukan berarti nggak boleh selain kurma. Iya. Boleh. Oleh ulama kita dimudahkan lagi dengan cara yang manis-manis. Iya, betul. Akhirnya dia minum air putih ngeliat wajah istrinya. Oh, udah manis. Boleh itu, Ustaz. Boleh, istri sendiri boleh tuh. Jangan istri orang Kayak lain. sih kalau sih sana. Ya, soalnya Ustaz, ya ini berarti hampir sebagian kita bukan gagal ya. Banyak salahnya, Ustaz. Jadi itu udah salah kita ngundangnya di ujungnya. Coba kalau di awal. Nggak, bagi Allah nggak ada kata telat. Masih Yang ada untuk maju taubat dan perbaiki. Ya. Makanya masa lalu kalau dia sadar dan beristighfar Allah, diampunkan. Yang ada penyesalan di situ. Amin, amin. Kita hidup kita bukan untuk masa lalu, untuk masa Hari depan. ini. Lihat mobil, kaca apa yang menghadap belakang? Kaca apa? Kaca spion. Spion, gede kecil. Kecil. Bagaimana kalau supir ngeliat ke spion terus? Apa yang terjadi? Nabrak. Nah itulah dia. Udah fokus kita masa depan, perbaiki. Insya Allah. Istighfar aja itu. Nah, gitu. Obat. Baik, terima kasih. Masya Udah masih ada lagi unek-unek kita Cukup tentang ya saum. Ramadan ya. Kita mau belajar ini, Ustaz. Awal. Pelajaran menghadapi hari raya, Ustaz. Karena kan jangan sampai apa yang sudah kita latihkan atau udah biasakan bocor, baru aja
maghrib tuh selesai 1 Syawal. Wah udah sholat tahajud malam kadang lupa. Capek. Ini sebenarnya persoalannya jauh dari sebelum Ramadan. Bukan terakhir itu. Ya, bukan. Kalau kita lihat cara persiapan Ramadan orang dengan cara mengisi Ramadan orang pengaruh pada hasil. Ya kan Allah mengatakan kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kalau kita ingin melihat pasca Ramadan seperti apa, lihat Ramadannya. Jangan dilihat, sholatnya banyak, baca Quran tamat. Jangan itu, lihat mengatur syahwatnya jalan nggak? Kan hakikat saum itu mengendalikan syahwat. Oh iya. Buka puasa aja sudah 5 menu. Dan yang dipikirkan pasti makan yang disukai. Kan kita harus mengendalikan. Gimana dong? Iya, kan beli ini, dimakan enggak semuanya. Itulah dia. Kan pertanyaan sekarang kenapa ya produksi sampah menumpuk? Karena kita makan Makannya lebih berkali-kali lipat. Karena gini, mindset orang Indonesia itu syukuran itu identik dengan apa? PST kapan syukuran? Makan. Maka ketika kita berhasil dari subuh sampai maghrib, Iya. dihadiahinya makan. kan kita berhasil nih syukuran yuk. Makan. Jadi gimana harusnya syukurannya tuh gimana? Makanya kita referensinya Rasulullah. Ya, Kan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul berbuka dengan rutop. Iya. Rutop nggak ada dengan tamer. Iya. Tamer nggak ada dengan air putih. Artinya Rasul nggak pernah mempersiapkan makan berbuka dengan apa. Aduh, nanti bilangnya pelit lagi tadi kan enggak. Ya maka tinggal diskusi sama Iya, sama keluarga. keluarga. Ini kan sebenarnya udah budaya. Iya. Iya, ya, Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti yang kayak gitu-gitu tuh adalah menyimpang. Enggak. Itu pilihan, mangga silakan. Ubah gitu ya. Dia harus tahu di situ bahwa dia sudah bisa mengendalikan nafsu tidak. Kan gini Ustaz, kalau saya nanya, ayah, kita sekarang anak-anak dididik supaya kona ayah bersaum seperti atubulah anak-anakmu kan lagi belajar, motivasi sebagai hadiah. Itu ngedidik yang salah nggak? Bukan, itu bagus itu diomongin sama suami. Jadi harus ada kesinkronan. Karena rumah tangga yang baik itu repok. Apa ya repok bahasa Sunda? Kompak. Ya repok. Jadi kalau suami rep, istri harus pok. Suami dia mesti ngomong gitu. Kalau suaminya pok, istri harus rep. Jangan pok dua-duanya gandeng. Paham. Rep dua-duanya Berantem terus gitu. Iya, Atau marah. rep dua-duanya, baut-baut ya. Oh iya. gitu. Iya. Repok. Saling. Kan pasangan, yang namanya pasangan sama Gantian nggak? ya. Beda, kanan kiri. Kan beda karakter juga. Dulu pasangan sama. Itu ini menyalahi aturan. Iya makanya pasangan terus beda. Lawan jenis. Iya. Dan dari situ kita akan tahu akhirnya persiapan. Rasulullah sudah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Siti Aisyah mengatakan, aku mengqadha saum pada bulan Sa'ban. Jangan lihat kodoknya. Di bulan Sa'ban ternyata Siti Aisyah dan Baginda banyak puasa. Why? Persiapan Ramadan. Supaya nanti tanggal 1 Ramadan Sudah. best saumnya. Di kita apa? Botram, makan-makan, munggahan. Nah, itu salah deh, Ibu. Gimana? Itu kan tradisi. Saya nggak bilang salah. Tapi Kesenangan menyambut persiapannya sudah beda dengan Rasul. Makanya hasilnya kan beda pula gitu. Kayak merdeka bisa makan-makan lagi gitu. Ya Allah, astagfirullah. Ya, nanti Jadi gimana, Ustaz? Kalau di halal makan-makan lagi, Ustaz. Ya itulah. Boleh nggak? Silakan aja selama itu dia halal, nggak ada masalah, baik. Kan gitu. Dan memang ada kemampuan, ya udah nggak ada masalah. Kan tadi Cuman tetap kata Allah, kulu wasrobu walatus rifu. Makan dan minum jangan. Lebihan. Ini kalau duduknya belum begini, belum berhenti. Belum dia. Kekenyangan. Enggak, TIK di bulan Ramadan berat badan 70, awal Ramadan, Iya. sebulan saum ditimbang 60. Oh. Penturun kan 10 kilo, alhamdulillah takbir. Oh, 3 hari lebaran timbang 80. Lebih. Oh. Nah, tadi kan balik ya ke pada saat Ramadan tadi Iya. kita udah ngebersihin hati, ngebersihin diri, terus kemudian juga jadi sehat kan turun, kolesterol turun. Nah, begitu ya kan? Itu. Sawal lupa tuh, termasuk juga banyak kotor hatinya kita di bulan Sawal gitu. Jadi gini, kalau kita udah niatnya benar, azam, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jawab tolong gitu. Jadi fokus kita tuh jangan sampai pada hasil. Siapa yang tahu orang bertakwa? Nggak ada Iya, yang tahu. nggak ada yang tahu.
Kita juga nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting kita laksanakan ketaatan pada Allah, laksanakan perintah Allah, respon perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sudah itu jalankan Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya la haula wala quwwata illa billah. Kita terjebak dengan kok nggak berhasil ya? Iya. Kok nggak berhasil ya? Oh iya benar. Karena kan Terus ngeliat lagi fenomena orang lain begitu, tuh kayak gitu ya. Jadi kita memvonis orang. Padahal kehidupan diri kita bukan tanggung jawab kita. Banyak ya kasus-kasus kan. Banyak, udah umum kayak gitu. Umum ya. Ya gimana ya, Ustaz? Kan ilmunya juga telat. Maksudnya, ya kalau bagi saya jadi banyak mikir ya, tar dulu. Iya, harus mikir. Mau lempeng aja mikir. Mikir kan, ya, nanya. Enggak, kalau kita nggak berpikir, nggak akan berubah-ubah. Iya. Tapi bukan overthinking. Enggak. Nggak boleh ya, selempeng itu tuh nggak boleh. Makanya kata Allah kan gini, Allah mengatakan, hei orang beriman, maukah kamu aku tawarkan sebuah bisnis? Bisnisnya untungnya apa? Tunjikum min adzabin alim. Bebasnya kamu dari derita hidup. Dunia akhirat tuh. Tunjikum min adzabin alim. Bisnis itu. Bisa dengan Allah. Apa? Ya. Tu'minu billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu ya. Ya tiga. Bisnisnya tiga. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, berjihad. Nah kebanyakan Ramadan jihadnya nggak muncul. Karena dia berpikirnya bukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Rasul. Dipikirnya apa yang saya mau. Makanya menu berbuka, menu segala macam ada, yang tidak ada jadi ada, yang nggak ada ada-adakan. No, dahareun. Diusahakan. Boleh nggak? Mangga ada pilihan itu. Iya. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi dikendalikan gitu ya. Ya itu. Buktikan bahwa kita berhasil gitu. Karena memang faktanya, untuk diri kita aja jangan lihat orang lain, jangan nilai orang lain. Karena faktanya kan bulan Ramadan itu THR cair, gajian ini, bisnis lancar. Jadi secara dunia itu kita bisa tuh beli ini yang kita nggak bisa. Gitu. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim lagi, kata Allah, orang yang hamba Allah Ar-Rahman itu adalah dia membelanjakan hartanya tidak boros, tidak pelit. Pada tengah-tengahnya. Kan tadi kata umatan wasaton. Boleh, tapi pantasnya aja lah. Wah heboh, pamer segala macam. Tapi kita nggak boleh menuduh orang yang beli barang mahal dibilang pamer. Jangan. Kita nggak tahu niat dia loh. Jangan. Jadi kita kayak gibah jatuhnya ngomongin orang. Buruk sangka sama orang juga ya. Justru kita bersyukur yang dia susah, tiba-tiba dia mamelin ngeluarin barang yang mahal. Alhamdulillah sudah berhasil dari beban hidupnya. Harus begitu. Itu berhasil tuh. Curiga gue nih, jangan-jangan yuk. Udah. Terus sebaliknya, Ustaz. Aku mau nggak akan beli baju lebaran. Bahkan bikin kue zuhud atau apa. Tapi ujung dalam hati, aku yang paling mengamalkan sunnah Rasul. Itulah kan persoalannya bukan pada tidak melakukannya kan. Tetapi niatnya apa dari awal. Makanya Rasul contohkan dalam niat itu dua. Aktivitasnya sama loh. Hijrah, bener nggak? Iya. Tapi hasilnya berbeda. Berbeda. Yang pertama, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijrah nyampe kalau diterima. Satu lagi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa yang hijrahnya karena dunia, termasuk Ramadan. Siapa yang niatnya Ramadan untuk mendapat keuntungan dunia, silakan. Bisnis kalau macam sibuk, omset dinaikin untuk bulan Ramadan berkali-kali. Kenapa? Bulan berkah, bulan menguntungkan. Kata lo gitu kan? Dengan atau hijrah karena wanita nikahnya, dia nyampe kepada apa yang diniatkannya, bukan kepada Allah, dan nggak diterima berarti. Tapi kita nggak boleh memponis orang kayak gitu, wah nggak diterima tuh ibadah sholat. Jangan, ini kan ilmu aja. Buat kita, buat pegangan kita. Di kotak kita aja. Iya, untuk diri kita. Makanya kan kalau para ulama itu untuk dirinya ketaat, untuk orang lain longgar. Ya, betul. Dan kebalik ya, Ustaz. Iya, jangan kebalik gitu. Buat kita dimanfaatin tuh dalil tuh. Itu tested. Jadi boleh ya beli baju lebaran, boleh. Enggak, kalau ada mana kemampuan. Itu kan bentuk syukur kita datangnya Idul Fitri, telah melaksanakan enggak. Karena itu juga sunnah Rasul memakai pakaian yang terbaik. Iya, memang begitu. Jangan fakir, jangan menunjukkan kalau kita tuh, kalau kikir kepada diri sendiri boleh, Ustaz.
Kan ada ke diri sendiri mah kikir nggak apa-apa. Kata siapa? Kata seseorang. Suatu saat 3 sahabat datang kepada Siti Aisyah. Dia mengatakan, aku nggak akan kawin, aku nggak akan tidur-tidur, aku nggak akan buka-buka. Begitu Siti Aisyah cerita ke Rasul, apa kata Rasul? Aku makan, aku tidur, dan aku menikah. Iya. Tetap harus diperhatikan kebutuhan diri untuk apa? Ibadah. Bersyukur gitu ya, saya lihat. Enggak, kadang-kadang kita menggunakan bahasanya terlalu ekstrim sih. Kuncinya itu ya, tidak di tengah. Pelit pada diri sendiri. Jangan gunakan bahasa pelit. Ya, tapi kita mengikuti Rasul aja. Rasul begitu, ya udah ikutin aja Rasul. Sahabat begitu, ya masa ngomong pakai bahasa kikir pada diri sendiri, nggak ada. Allah nggak pernah menyebutkan kata itu kepada untuk diri sendiri. Tapi memang ada kikir pada diri sendiri itu siapa? Kikir pada diri sendiri itulah dia tidak berzikir, dia tidak taat pada Allah, dia kikir pada dirinya sendiri. Bukan masalah dunia. Kan Allah sudah memberikan kemudahan. Fa'aman atau wattaqo wa sadaqo bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju ke surga itu. Makanya kalau kita baca kisah-kisah Rasul dan para sahabat tuh ampunan semua isinya dari Allah. Ngambil duri doang ambil bisa masuk surga. Ngasih minum bisa masuk surga. Dimudahkan oleh Allah karena Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Makanya Ramadan perbanyak kebaikan. Tengurusin batu. Jadi ketika kita ada acara buka puasa bersama, terus panitia nyerapin makanan banyak gitu, jangan dituding panitia salah. Dia ingin mendapatkan kebaikan dari orang berpuasa. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita sudah bisa mengendalikan nafsu. Tong banyak-banyak makannya, tong segala di dahar gitu teh. Misalkan panitianya, udah hidangannya ada Ustaz, lebar nanti mubazir. Astagfirullahaladzim. Gimana dong kita mau bukber Perbaiki. Kemarin saya diundang buka puasa di hotel. Kan? Itu menunya lengkap segala macam. Yang diambil apa Ustaz? Yang diambil? Saya ngambil cuma nasi goreng segenggam, terus sama sapi, mayones, sama ikan kakap 2 potong atau 3 potong. Udah dibungkus bawa pulang. Saya nggak ikut buka puasa di situ. Pulang. Nah besok saya ketemu sama teman-teman yang buka puasa kemarin. Gimana? Itu Ustaz. Aduh, nggak bisa nahan syahwat saat kalau macem. Mereka ngambilnya banyak, ternyata apa? Ya, bersisa nggak dihabisin. Sehingga orang yang terakhir mau buka puasa, habis. Gagal dong saumnya. Jangan salahkan hotel, saya bilang. Jangan salahkan panitia yang mesen makanan banyak. Yang salah, yang nggak bisa mengendalikan saumnya. Ustaz, tadi kan Ramadan ya, tadi Teh Hesti juga nanya kebaikan dari bulan Syawal ya. Nah, tadi kan bicara tentang syahwat gitu. Pada zaman dulu itu justru di bulan di bulan Syawal itu ada rumor yang yang arti Syawal sendiri itu tidak boleh menikah di bulan Syawal. Berarti kan menahan nafsu, menahan syahwatnya gitu loh. Padahal Syawal sendiri kan kenapa mesti harus disalahkan pada zaman dahulu sampai sekarang pun sampai hari ini pun ada ibu-ibu yang pada saat mau menikahkan anaknya tuh jangan di bulan Syawal gitu, tapi di bulan di bulan haji atau apa. Nggak, itu gitu. Saya belum dapat dalilnya tuh. Bulan Syawal dilarang nikah, orang banyak sahabat bulan Ramadan nikah kok. Apalagi Syawal yang nggak saum. Ramadan aja yang suruh makanya kita nikah, gitu. Itu dari mana info itu kan saya nggak tahu ya, saya nggak bisa jawab. Ada. Jadi orang yang berpendapat gitu. Bukan, kalau saya lihat konteks budaya Indonesianya, kenapa Syawal tuh mereka nggak menikahkan? Nggak punya duit, beak di Lebaran, itulah. Sederhana itu ya. Emang bener. Banyak orang yang setelah Ramadan selesai, Idul Fitri selesai, punya hutang. Kenapa? Ingin mendirikan berbagi kebaikan kepada saudaranya, jangan dituduh, jangan memponis. Gitu. Ya karena THR-nya telat kan, THR-nya itu di ujung Ramadan, jadi pada saat Lebaran tuh, kan harusnya kalau pikiran saya kita punya uang banyak tuh di awal Ramadan kan, seperti angin gitu ya, sedekahnya. Jadi mah terbalik pas awal. Kalau misalnya di Idul Fitri kita nggak ngasih THR, masalah nggak? Bagi sebagian orang iya kali ya. Makanya kita luruskan dengan apa yang dicontohkan Baginda, apa yang dikerjakan para alim ulama. Kalau ada rizkinya mah enggak. Kalau enggak ada jangan maksa minjem. Kan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Termasuk Allah juga mengatakan fala tuzakun.
Jangan merasa paling suci, paling berhasil. Allah tahu siapa yang bertakwa di antara kamu semua. Kan nggak cerita aja Allah. Ya. Iya, Jadi iya, gimana? iya. Mudik jangan, Tad. Hah? Mudik jangan. Mangga pilihan. Silaturahim. Karena mudik itu kalau nggak makanya kalau ujian tuh dong. Niat awalnya apa Tesi mudik? Silaturahim. Silaturahim memang Jarang-jarangnya bertemu. memang nggak selain Lebaran bisa silaturahim. Enggak, kalau saya Beda jauh. gitu. Loh, kan itulah masalahnya Beda. pakai selera gitu. Karena kumpul besok kalau Idul Fitri itu kan. Nah, Iya, bahaya. bisa nggak setelah Idul Fitri kita baru mudiknya? Setelah salat Id? Oh iya, Bisa. maksudnya. Ya, nggak ada Tapi ketemu masalah. semua orang. Nggak ada Ya, masalah. memang harus effort ya. Jadi Ya harus. kan masalahnya kan tadi gini, orang 10 hari sebelum Idul Fitri sudah pulang kampung. Iya. Oh iya. Macet di jalanan, Iya, ya. Jadi iya. menggapai Lailatul Qadarnya Lewat. agak terganggu, nggak lewat, Oh, terganggu gitu loh. Kan gitu. Kan kalau dalam sunnahnya Rasul 10 hari itu Rasul itikaf. Ketika Nggak kemana-mana di setelahnya masjid. baru. Itulah. Balik lagi referensinya harus kepada Rasulullah. Makanya kita mulai. Saya sangat selalu di YouTube tuh saya nonton ada seorang yang bilang, alhamdulillah saya 11 bulan nabung. Dari gaji saya yang saya sisihkan, sisa-sisa uang saya sisihkan. Untuk Nah 1 dibagikan. bulan Ramadan saya cuti ambil cuti besar. 1 bulan saya cuti. Dibagi. Uang yang saya tabung 11 bulan itu buat hidup saya di Ramadan. Dia nggak kerja lagi. Oh iya. Cuti kan kalau cuti nggak dapat gaji. Dibagikan. Tapi dia dari tabungan yang 11 bulan buat kehidupan Ramadan. Sehingga dia nggak ada kegiatan apapun kecuali baca Quran, menambah hafalan gitu aja. Dan itu pilihan Nggak sibuk silakan. dengan Boleh nyari juga duit. jadi ide tuh ya. Tapi kalau karyawan NG mah harus kerja. Harus Seth. Nah itu kan makanya saya bilang nggak bisa, Iya, nggak bisa digeneralkan Ya, gitu. tergantung pekerjaannya ya. Kondisional. Makanya jangan diklaim kayak ada orang sakit nih, kayak saya sakit nih ya. Ada yang nawarin herbal ini, saya sembuh, herbalnya sembuh, ini sembuh, banyak banget obatnya Oh herbalnya, iya. gitu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Itulah dia. Udah saya fokus satu aja herbal yang saya cocok dengan saya yang makan gitu cocok udah. Nggak sembuh itu urusan Allah sudah. Iya. Ikhtiar udah jalan, udah jalan. Iya. Dan nggak usah menyesal biasa. Oke. Yang penting Sudah kita nggak berbuat ditentukan. maksiat, kita nggak berbuat dosa, kita nggak lalai itu saja. Contoh siapa? Nabi Ayub. Iya. 17 tahun di penyakit kusta leper. Ini Dia kulit lah ya. penyakit kulit. Penyakit kulit. Nah, Lihat 17 tahun. Betapa sabarnya Rasul tuh. nanti. Maka tadi saya nanya sama Kang Dery, ada berapa Rasul sih yang kaya? Dari 25 Rasul yang kita hafal, cuma 2. Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, pada anak karena dia raja. Iya. Nabi Yusuf lah satu lagi, pejabat. Oh iya. Kan bagi-bagi bantuan kan dia gitu. Iya. Sisanya Rasul yang lain, Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh. Rasul tuh. Nabi Soleh digergaji di pohon. Iya, apalagi. Rasul yang harus tadi dibela dong sama Allah gitu kan. Ya nggak? Jadi urusan dunia itu sudah urusan takdir Allah. Ya. Kita jalankan sebagai hamba Allah, kita jalankan sebagai perintah Allah, sebagai contoh Rasul udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata. Termasuk Ramadan. Bukan tanda kemuliaan ya. Iya, nggak usah nilai Ramadan orang lain. Kita pokoknya rujukan Ramadan Rasul aja. Udah bisa kita itu alhamdulillah. Belum semangat lagi, ayo semangat lagi gitu aja. Oke. Balik lagi ke Idul Fitri Ustaz. Ya termasuk Idul Fitri, sehingga Idul Fitri kita tuh bukan kemestian yang harus kita lakukan dengan cara bagi-bagi. Walaupun memang itu sedekah baik, iya kalau ada, kalau nggak ada, kan tadi kata Allah, orang yang disayangi oleh Allah yang membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pelit. Jadi kata kuncinya jangan berlebihan. Tuh. Nah Ustaz, gini kan kebanyakan pulang tuh kalau yang masih punya orang tua kan ngejar itu ya. Iya. Nah yang udah wafat biasanya tuh hari pertama Ramadan tuh setelah beres tuh macet di kuburan gitu. Itu tradisi yang gimana lagi kita menyikapinya Ustaz? Soalnya Biasa katanya aja. kalau bulan Ramadan itu ruhnya tuh nggak kembali atau apalah ya di dalam. Siksa Nggak kubur ada. diberhentikan gitu. Nggak ada cerita itu, nggak ada cerita Nggak ada itu. ya. Itu Jadi mah gimana ya? biasa, we. Ini normal aja. Normal. Kenapa? Pengen di Lebaran, Iya. metesiun ke kuburan sorangan. Ya Oke. karena lagi bareng semua Oke. gitu. Oh, tuh. Kadang ingat mati juga ya. Iya. Kadang rusuh. Karena kan gitu. ke kuburan tuh selain mendoakan mayit gitu kan Iya. adalah zikrul Mengingat, maut gitu. iya. Bahwa kita akan menyusul Iya, dia. betul. Ke baju baru ke kuburan sebetulnya rada aneh juga ya. Begitu kalau di luar Lebaran kan sepi jadi siro oke orang sekarang kan. Enggak bercanda.
Bubu ini yang punya anak lajang-lajang, apa kekhawatiran yang muncul lebaran? Kalau saat lebaran itu kan ketemu dengan saudara-saudara. Ada juga kan yang bukan muhrim, ya. Mahram. Pada mahram. Muhrim itu pakaian imroh. Oh, iya, Umroh iya, tuh makanya pakaiannya muhrim. Oh, muhrim. Tapi kalau orang itu mahram, yang diharamkan. Kalau muhrim yang di umrohkan. Nah, pada saat salaman itu kan kita bingung ya. Apakah harus pakai sarung tangan gitu kan? Tapi kan kalau kita pakai sarung tangan jadi menyinggung orang lain. Sedangkan kita misalnya di antara sepupu-pupu nggak boleh salamannya harus begini atau gimana gitu. Oh, tidak mau bersentuhan. Jangan bersentuhan kan gitu. Tapi kalau kayak gini kayak kadang-kadang orang tua itu terlalu mengatur anaknya dengan cara-cara yang sebenarnya instan. Kalau anaknya nggak mau salaman, ya udah nggak usah salaman. Kenapa? Emang ada masalah kalau nggak salaman dengan saudara sepupu? Diomongin nanti. Nggak salaman gitu. Nggak ada masalah dibilang sombong. Ibu banget ya. Nggak ada masalah dibilang sombong. Anaknya sombong nggak? Enggak. Anaknya nggak sombong. Ya udah selesai. Kita terlalu ngikutin Takut kata. dibilang orang gitu. Takut kan belum terjadi. Sob coba bayangin anak kita dipaksa untuk berbuat yang nggak jadi sukai. ibu-ibu. Tega kali orang tuanya. Tega kali. Dia mengerjakan pekerjaan yang anak nggak suka dengan alasan bla 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 bla. Ternyata apa? Cuman penjaga pencitraan ibunya supaya nggak dicap keluarga yang begini, keluarga yang begitu. Allahu Akbar ya Allah. Salah lagi ibu-ibu tuh. Kenapa sih Pak ibu-ibu? Karena kenapa ibu-ibu yang cenderung kan tadi orang bertanya bukan nyari kebenaran, ingin dibenarkan tindakannya. Atau tadi ketakutan dinilai orang kan ya? Iya karena tadi kan. Jadi apa yang saya kerjakan merintah anak untuk pakai gini-gini, bener dong kan gitu. Boleh dong kan gitu intinya. Jadi dalam bab salaman ini Ustaz, terserah anak aja gitu mau salaman mau enggak gitu. Biasa kadang-kadang kita sombong, kita aja kekhawatiran gitu. Dibilang sombong, emang Rasul nggak dibilang gila? Oh, Allah. Gak bahaya dibilang sombong ya, yang penting jangan sombong gitu ya. Yang mengendalikan hati siapa? Allah, minta Allah. Udah selesai. Yang ditanya nih. Ini Ustaz, kalau Idul Fitri itu kadang ini bukan ke orang lain, tadi udah dibahas ya. Kalau ke dirinya sendiri nih Ustaz. Kadang kalau momentum kumpul sama keluarga tuh, ini jadi ajang diri kita juga kadang suka minder gitu ya Ustaz ya. Atau jadi ujub kadang, atau bukan jadi ujub, atau ujub bisa juga gitu ya ketika misalkan realitanya di dalam kalau kita lagi silaturahim gitu di Idul Fitri itu, wah walaupun nggak terucap gitu Ustaz ya, di dalam hati dia sudah seperti ini pencapaiannya, oh ini barangnya, oh asetnya sudah segini-gini. Itu gimana Ustaz cara menjaga hatinya agar ketika Idul Fitri, silaturahim, itu tuh nggak muncul gitu. Sebenarnya kalau kita melaksanakan saum dengan maksimal ya, kemampuan kita, kemudian kita berdoa sama Allah terus beristighfar, saya yakin akan muncul perasaan kayak gitu. Perasaan itu ya. Karena Allah merahmati kita. Kalau kita muncul, berarti emang saum kita tuh gagal. Oh itu indikasi. Ya, iya, itulah. Ngapain kita ngurusin orang lain? Ngapain ngurusin orang, betul. Nah, cuekin aja, terserah dia mau Ketika dia memamerkan kekayaan, alhamdulillah. Ada saudara antum yang kaya, harus begitu. Bukan malah di hati kan dengki. Emang ya kok bisa? Itulah dia. Ini saya Kristal. Jadi sebenarnya ketika dia ngeritik orang lain, yang kritik siapa? Dirinya. Jadi pada saat kita melihat itu, ya udah biasa aja gitu. Ini kristal ini terbuat dari ini, belinya di Singapura, beli kan kayak gitu ya. Senyumnya pasti ikhlas senyumnya, enggak? Kita harus pecah. Saat itu enggak saat udahnya dibahas di rumah si ibu itu ya tadi itu. Dia tinggal dijawab dengan kebalikannya, santai aja. Santai. Kayak misalnya nih ada seorang suami, istrinya ngomong tentang orang, ya nggak apa-apa lah, biar aja dia. Penting kan ini kan masih dia berbuat baik walaupun dengan cara pamer, apa-apa. Oh iya, iya udah nggak usah. Daripada kita. Itu POV bapak-bapak gitu. Kalau ibu-ibu tuh kan ada ini katanya, kalau ngajak maksiat tuh suka ngajak-ngajak. Pengen ngomongin orang tuh, Pak, tahu nggak Pak? Tadi ini diajakin si bapaknya untuk ngegibah gitu. Itu emang karakter perempuan atau gimana? Aduh. Kisah Rasulullah lagi ngumpul sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman. Tiba-tiba datang seorang pembantu dari istri Rasul yang lain, bawa sop kambing. Siti Aisyah keluar, nanya, dari siapa? Disebutkan istri. Siti Aisyah marah.
dibanting sopnya. Wah. Kenapa? Ya waktunya ke rumah Siti Aisyah lah, urusan Siti Aisyah itu. Gitu. Apa jawaban Rasul? Ketika ngeliat Siti Aisyah berbuat gitu, depan bapaknya, depan Umar, apa kata Rasul? Lihat ibumu lagi cemburu. Gitu doang. Selesai. Malu Siti Aisyah dia minta maaf pada Rasul. Selesai. Nggak Itu berpikir yang soleh aja begitu ya Siti Aisyah. Iya, nggak berpikir yang lain-lain. Itu kan menunjukkan bahwa dia cinta sama Rasul. Jadi sebiasa itu, jangan yang kecil dipanas-panasin gitu kan ya. Kamu malu-maluin. Ya, jangan malah-dimarahin Iya, istrinya. jangan dimarahin. Nah, itu Kang Dery. Kok kelakuan makin aneh sih? Jangan begitu. Itu mama malah bikin dosa. Tersinggung misalnya langsung kayak papa nggak dosa aja Iya, gitu. Ya ribut lagi. Langsung curhat. Itu mah ibu-ibu kebanyakan. Ibu-ibu sekarang. kebanyakan. Iya. Kita sih enggak ya. Kita sih enggak kayak ya. semoga sudah enggak ya. Amin. Jangan. Terus nih anak-anak gadis itu ya udah waktunya harusnya nikah. Tuh yang paling dihindari tuh kalau kumpul tuh pasti aku ditanya, kapan nikah? Sudah ada calon belum? Atau yang udah nikah, udah hamil belum? Kenapa belum? Nah itu tuh Terus sekolahnya di mana gitu. kuliah di mana? Juara 1 enggak gitu, ranking enggak. Kalau gitu kan ya anak-anak gitu kan. Ah, bodo amat gitu ya. Bukan. Jawab aja. Ketika ditanya anak itu masalah nggak dengan pertanyaan itu? Ya dia justru masalah nanya ke saya, aku harus kayak gimana? Tinggal Jadi orang males tuanya gitu. kode kayak gitu. Itu, udah pakai prinsip I don't care whatever you say. I don't Bodo care. amat. Kan karena Yang jelas kamu punya planning, target kamu kapan itu terserah Allah. Tinggal kamu rayu Allah dengan ibadah kamu. Udah gitu doang aja. itu orang tua berarti yang Iya, dan orang tua jangan ikut tersinggung ketika temennya nanyain, namanya juga wajar. Pasti itu pertanyaan pasti, namanya iya, basa-basi. Basa-basi. bahasanya menyakitkan gitu kan. Makanya jangan dipaksakan. Doakan gitu kali ya. Makanya. Minta doa gitu aja ya. Saya kan nggak suka begitu ketemu sama orang lain. Saat gini. Amin kan aja mas saya. Amin. Itu kan dia berpikir tentang saya positif. Gitu loh. Tinggal aminkan. Amin. Semoga Allah kabulkan doa. Amin. Kalau sebaliknya Ustaz, Lihat ayatnya. Buka tesi ayatnya. Surat 25 ayat 67. Ada ayatnya. Surat 25. Ayat 63. sendiri aja aku nggak pegang. Oh, Kang Dery aja yang baca sok. Kita udah nenek-nenek asalnya. Belum Ustaz, saya belum punya cucu. Tapi nggak bisa baca. Surat 25 saudara. 25 ayat 63. Oh, baca. Ini ayatnya ada gitu loh. Ayat ke-63. Walaupun konteksnya bukan jahiliyah. Saudara kita, cuman kan kejadiannya mirip. Nah, ini ayatnya coba baca. Al-Quran surat Al-Furqan Ustaz ya? Ya, 25 ayat 63. Artinya, Ya, boleh artinya aja. ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Oh, Masya Allah. ada dalam Al-Quran. Ya, Nggak usah sakit. didoakan. Malah Didoakan didoakan, kebaikan. Dan Allah menyebut itu jahiliyah, jahil, orang bodoh, bukan orang kafir. Iya, bukan jahiliyah, bukan jahil ya. Iya. Jahil ya. Jahil. Orang bodoh. 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 Nah, berarti kalau mereka, lumayan aja lah. Itu Tapi ada jangan tahu jadi ilmunya gitu. dia orang jahil. Aduh. Jangan. Saya pernah, Ya. saya juga pernah ditanya sama teman-teman di kuliah. Saat jomblo, manggil Kang jomblo. Saya bilang EGP, apa tuh EGP? Emang gue pengen. Apa? Diem dia, akhirnya nggak nanya-nanya lagi. Nah, itu tips buat anak-anak yang yakin jawabannya. EGP gitu. Yang penting kita tidak ngerepotin hidup dia, gitu aja. Jadi harus banyak pemakluman ya tadi. Pokoknya gini, ketika anak ada kejadian yang aneh-aneh, orang tua harus hadir di situ, mendukung dengan kebaikannya, bukan kesalahannya. Kan zamannya kan kejadian orang tua yang membela anaknya ketika anak melakukan kesalahan. Kasus kan yang ada orang dibully, terus papanya datang disuruh yang ngebulinya disuruh kayak anjing, bilang gitu kan. Iya, Campur Di depan anaknya, kesan tuh bapaknya hebat belain saya. Nah itu nggak benar. kayak gitu. Iya. Itu sebaliknya Ustaz. Jadi yang ngumbar kekurangan anaknya itu orang tua.
Tuh anak saya tuh, tanya kerja banyak temen juga. males, ibadah kayak gini. Nah, kita mendengar ada teman kita orang tua kayak gitu, ingatkan. Yang gitu. Allah itu ada prasangka hambanya loh Bu, gitu loh. Makanya prasangka yang baik-baik ke anak, biar Allah takdirkan jadi baik. Ibu khawatir wae sih jadi gitu. Iya. Bahasanya dengan bahasa bercanda gitu. Oh jadi kita hadirnya di silaturahmi keluarga itu harus jadi jalan Tengah. dakwah gitu ya. Iya, tuh. Bukan diem, bisa ditanyain. Jadi kita nggak menebarkan kebaikan akhirnya kan? Ya. Kenapa? Ada ketakutan. Jadi pertemuan keluarga itu bukan sesuatu yang Menyenangkan. indah jadinya. Iyalah. Dan jangan buruk sangka gitu. Jangan Makanya. belum terjadi udah nanti takut begini takut begitu. Jangan berarti ya. Ya, Doakan makanya aja. kalau kita dibikin simple gitu ya. Karena semua sudah kehendak Allah, semua yang terjadi karena Allah, baik suka yang tidak suka, kita langsung pasrah kepada Allah. Ringan di sininya tuh. Ringan. Walaupun sakit hati ayah kene, ayah tapi tidak separah kalau Lama kita nggak, gitu ya. itulah dia. Jadi kita Udah sering mikirnya, memaafkan. kan ada hadisnya juga kan, barang siapa yang ngomongin orang lain kejelekannya maka pahalanya bisa pindah ke orang yang diomongin. Transfer pahala. Waduh. Lu lebar banget ya sebulan Tapi kita puasa. bukan begitu caranya, sok ngomongin saya bukan begitu. Aduh, mahal Salah itu. juga. Intinya jangan marah, jangan tersinggung gitu. Oh, gitu. Iya, Itu ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu. Aduh ampun. Sok ngomongin saya, oh pahalanya buat saya loh gitu. Kacau. Nggak belum tentu dapat kalau kayak gitu ya. Nah, berarti nyuruh orang berbuat salah kan bahaya itu. Berarti dosa juga dapat dia. Nauzubillah. Tadi kan goals dari saum ibadah Ramadan itu takwa. Cirinya di akhir tuh supaya kita istiqomah nih. Takwa tuh yang mana nih? Kan ciri takwa tuh ada banyak nih. Dia makin giat ibadahnya. Para ulama mengatakan makin rajin ibadahnya. Walaupun tidak seheboh Ramadan. Tapi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi ukuran gitu. Sebelum Ramadan misalnya nilainya 5. Setelah Ramadan nilainya 9. Setelah Ramadan nilainya 9. Setelah Ramadan nilainya 7. Bagus nggak? Bagus daripada sebelum Ramadan 5. Nah, gitu. Iya. Jadi alat ukurnya sebelum. Iya, ada perubahan. Terus, kalau yang itu tuh yang kan orang yang takwa itu cirinya yang mudah memaafkan, tidak istighfar di waktu sahur. Itu aplikasi after Ramadan nih gitu. Sama aja. Gini, kalau kita ya ada amalan yang contohkan Rasul, sudah lakukan aja seperti yang contohkan Rasul. Masalah akibat apa-apanya serahkan ke Allah semua. Cuma setiap bulan sepanjang tahun sepanjang hidup gitu ya. Jadi kita capeknya pada hasil. Oh ya, balik lagi. Wah, saya udah istighfar, kok masih kayak gini? Kok masih Iya, gitu? nah itu kan Bodoh capek. Allah lagi. Iya. Sebenarnya kita protes sama Allah itu deh. Saya pengalaman saya nih waktu mau berangkat ke Libanon, antar donasi Palestina. Saya belum divaksin karena komorbid, punya diabetes. Tahun berapa itu? Tahun 2022. Lah kan itu lagi masa-masanya belum. Masih COVID. Masih COVID, Bu. COVID ya berarti ya. COVID apa sih yang terakhir tuh yang terakhir? Omikron. Omikron itu. Ya bener ya? Syaratnya harus sudah divaksin booster. Oh, ya. Oh iya. Sementara saya sekali vaksin pun belum. Nggak bisa. Saya udah bilang ke pimpinan, nggak bisa berangkat, kenapa belum divaksin? Berangkat, kata pimpinan. Berangkat. Kalau udah sampai di petugas migrasi, kamu disuruh pulang. Gitu aja repot, bener juga. Iya, iya. Udah saya jalankan aja. Bawa surat keterangan yang belum vaksin, Iya. ada dokter kan. Emang nggak boleh, dokter. Karena gulanya masih tinggi. Udah. Begitu sampai di migrasi, nggak ada scan-scanan saya, nggak boleh. Kan ada itu kan yang aplikasi apa sehat itu kan, Iya. yang di scan tuh kan. Lupa ya, kita ada ya Di situ nanti muncul kan, sudah divaksin berapa. Iya. Saya nggak ditanya, ayo Pak, suratnya. Langsung tanya surat negatif. Hasil swab, PCR, negatif COVID. Iya. Saya kasih dari dokternya, memang hasil labnya nggak ada. Lolos sampai ke Libanon 7 hari itu, pulang lagi ke Indonesia, kemudian di karantina di hotel 9 hari, pulang ke Bandung. Sehat lagi. Iya. Ditanya sama dokter, Pak Haji diberangkat, alhamdulillah berangkat Bu. Kumaha carana aku bisa kan nggak divaksin? Nah, Ya kumaha Allah wae Bu. Amalan naon tuh nanya gitu. Iya, suka gitu. Pengen benar, cepet benar, hasilnya benar. gitu. Orang itu suka begitu lah, amalannya Saya apa mah sudah gitu. pasrah Bu Dokter. Iya. Kalau saya berangkat, kalau nggak berangkat tinggal pulang ke Bandung, selesai.
Harusnya gitu? gitu ya kita tuh ya. Terus kenapa Ustaz kita nggak bisa gitu? Yakin Hah? tadi. Kenapa kita nggak bisa gitu? Saya yakin. Itulah yang disebut dengan yang kita apa ya, yang kalau Allah mengatakan tawakal tuh dari awal sampai akhir. Hasilnya terserah Allah. Makanya saya akan nanyakan ke TSC sama TIK. Kita mau ngerjain sesuatu, hasil analisnya kita gagal, dikerjain nggak? Iya, Enggak. Ya karena orientasinya hasil ya, Iya. bukan proses. Lihat, menikmati. buka Kang Dery ayatnya. Surat 7 ayat 164. Surat 7 ayat 164. 164. Biar TIK sama TSC tahu dengar. Ayat 164, Ustaz. Ya, 164. Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatum minhum lima tu'iduna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzabas syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Kemudian mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Lihat, itu kampung mau diazab, Iya. tapi orang tak berdakwah. Dakwahnya berhasil nggak? Enggak. Tapi dia tetap Tapi melakukan. tetap. Kenapa? Agar bebas tanggung jawab. Dan betul di ayat 165-nya diazab, tapi orang yang mengingatkan tadi yang dakwah diselamatkan oleh Allah. Kan banyak kisah-kisah bencana itu. Iya, iya. Banjir ada satu rumah nggak apa-apa. Oh iya. Banjir ada satu pesantren nggak apa-apa. Bakaran masjid utuh. Iya. Tetap Kalau berdakwah. untuk perusahaan beda, karena perusahaan itu di dunia nggak ada di surga. Oke. Nggak ada perusahaan di sini. Iya, dan uang yang dipakai adalah uang perusahaan, harus ditanggung jawabkan. Nah itu beda. Kalau hasil Iya. analisa nggak berhasil nggak usah dikerjain itu mah. Ini untuk diri kita sebagai amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gitu. Termasuk saum. Saum itu pun pribadi sebenarnya. Masya Allah. Karena tugas kita di dunia ini kata Allah perbanyak amal, perbanyak perbuatan. Kebaikan ya. Dan itu tidak Istiqomah. terputus beres Ramadan berhenti amalnya. Berarti justru habis Ramadan lebih banyak lagi gitu. Bab itu lebih bagus. Lebih bagus. Yang jelas tetap semangat ibadahnya ada. Iya, Semangat iya. ibadah. Walaupun ibadahnya nggak seheboh Ramadan. Iya. Itu oleh ulama kita dianggap itu berhasil. Karena tadi kan iza ardallahu bi abdi khairan, jika Allah suka kepada hambanya kebaikannya, dimudahkan untuk beramal. Nah sekarang kita lihat Ramadan kita, selesai Ramadan malas nggak? Kalau malas berarti kemungkinan besar kata ulama itu ditolak Ramadannya. Makanya hati-hatilah. Kita bisa nilai, untuk diri kita, jangan orang lain dinilai ya. Diri kita. aja. Lihat diri aja. Jangan sampai gini kita merasa, oh ibadah saya udah rajin, terus ngeliat orang lain, gagal loh, gua udah punya ciri-cirinya. Nah, Astagfirullahaladzim. ujub itu. Ramadan Tuh juga dia. katanya, Ustaz. Nah, itu Iya. ada itu juga, Ustaz, label-label gitu ya. Makanya di tukang polis terus gitu loh. Alhamdulillah. Doakan Ustaz semoga Iya, kita insya Allah. lulus ya. Maka ngobrol dengan suami ya, dan jangan langsung diponis suami itu gitu. 10 hari terakhir. Kalau misalnya nggak sinkron Bisa dengan kita gitu ya, ya? enggak. Karena gini, kadang-kadang kita kalau keinginan kita nggak sinkron dengan pasangan kita nuding pasangan kita. Oh. Oh. Iya, langsung memponis gitu. Yang jangan ya. Jadi harus gimana, sabar aja atau gimana? Ya iya, kalau emang itu kekurangan, kewajiban dia untuk memperbaikinya dengan cara yang baik gitu, wise gitu. Bukan dengan cara, Iya. kan ada ayatnya, fabima rahmatan minallahi lintah lahum walau kunta faddan ghalidzan qalbi lan faddu min haulik. Di akhir ayat itu apa? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, fa'fu, maafkan dia. Lapangkan gitu, motivasi dia untuk berbuat baik, bukan malah dimarahin. Iya, iya. Ya kadang kan kita kalau misalnya lagi bentrok,
harus tadi kan repok ya, repok Iya, ya. repok. Iya. Repok. Jadi ada saatnya yang lagi Ngalah. marah, suami ngalah, diam dulu. Begitu suami suami sudah diam belum ya, kita baru kan. Ya kita ngalamin tahu lah yang ketika kita baiknya. ngotot dulunya bukan selesai kan masalah kan, jadi panjang kan. Iya. Ketika kita diam dulu juga sama, nggak selesai masalah. Di dua-dua diam, ya Harus ada yang mengalah gitu. Baik. Nggak kerasa nih? Baiklah, tidak terasa. Cukup? Terakhir, Kayaknya Ustaz, nggak cukup mungkin ya. ada pesan apa gitu untuk Iya. menyambung ke pertemuan selanjutnya, biar kangen lagi sama Ustaz belajarnya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Karim ya, kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ma ala hadakum wa la'alakum tashkurun. Nah, syukur di sini adalah yuk kita kuatkan ketaatan kita semampunya, mangga silakan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi motivasi kita dan keberkahan dan rahmat Allah berikan pada kita semua dan kita termasuk orang-orang yang dijamin Allah untuk masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih nih sudah silaturahim di rumahku surga. Saya lagi mikir aja nih, kenapa Ramadan gitu. Kan kalau di luar Ramadan bisa ngopi gitu. Nanti ketemu lagi di episode di luar Ramadan. Selanjutnya sahabat MK ya, jadi tetap terus simak rumahku surgaku MKFM. Kita pamit sahabat MK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.